Baik, kita mulai aja duluan ya. Teman-teman yang sedang nggak bekerja atau lagi tidak bekerja, tidak ada kegiatan, tolong kameranya off cam ya, karena kita udah direkam ini. Ya, kalau yang sedang bekerja, ada kegiatan, boleh off cam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ariangga Pratama Sinaga, pengampu mata kuliah Hukum dan HAM. Pertemuan pertama kita kalian semester 3 kalau saya nggak salah. Coba kita perkenalkan dulu karena saya yakin ini satu kelas sudah saling kenal semua atau belum? Ada yang belum juga. Ada yang belum ya? Ya. Coba perkenalkan nama, tempat tinggal, kalau sudah bekerja di mana, kalau belum apa kita bahas. Yuk kita mulai dari Bang Ansori Maulana. Nama saya Ansori Maulana, tempat tinggal Jalan Chandra Kirana di Binjai, Pak. Binjai ya? Iya, Pak. Udah bekerja Bang? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Bang Septianus. Ya Bang. Jelvan ya. Nama saya Jelvan Septianus Tafanae, tinggal di Helpet, Jalan Setialuhur. Sudah bekerja di bidang barbershop. Barbershop. Sekarang Ya, lagi di masih Jalan Syai Batanghari. Sekarang masih kerja? Lagi di kerjaan? Iya, lagi tempat kerja, tapi kebetulan lagi hujan. Oh, oke. Iya. Kalau ada customer-nya nggak apa-apa off cam ya, Mas ya. Oke, siap, Pak. Makasih ya, Pak. Iya. Ayo Bang Fadli. Ya, siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli. Saya tinggal di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 18. Sekarang saya sudah bekerja di kantor pertanahan Kota Binjai sebagai tenaga honor, Pak. Oke, sebagai tenaga honorer ya. Iya, Pak. Tenaga honorer ya, Mas ya. Iya, Pak. Benar, Pak. Lanjut. Ayo Mas Prayogo. Perkenalkan, nama saya Aldino Prayogo, saya tinggal di Jalan Ken Bandung, Kota Binjai. Status saya tidak bekerja, Pak. Belum bekerja, oke. Ya. Lanjut, yang cewek-cewek ini belum ada ini ya. Ayo Mbak Sinta. Ya Pak, perkenalkan nama saya Sinta Listiana, saya tinggal di Jalan Jermal, Denei, Medan. Kerjaan saya honor di mana, Mbak? Di Kejaksaan Negeri Medan. Oh, oke. Lanjut, Bang Selamat Gulo. Baik, perkenalkan nama saya Clemens Selamat Gulo. Saya tinggal di Jalan Kangkung, Kota Binjai. Pekerjaan saya jualan, Pak. Oh, wira swasta. Oke, mantap Bang. Enggak. Lagi jualan nggak Bang? Enggak, Pak. Udah siap, bersiap. Oke. Lanjut yang belum. Ini Bang Yusril Silaban. Belum connect dia. Siapa lagi? Bang Jasin, boleh? Belum ada yang connect ya? Putri Sofranita. Iya, Pak. Coba perkenalkan diri dulu. Teman-teman yang lain, sambil dengar dari si Putri, di kolom chat ada tuliskan nama sama NPM ya untuk absensi kita ya di kolom chat. Ayo Putri. Pak. Ya, Pak. Perkenalkan, Pak, nama saya Putri Sofranita Nababan. Saya sekarang bertempat tinggal di Jalan Perjuangan.
Saya Udah bekerja? bekerja sebagai, ya Pak, Udah bekerja? sudah Pak, Di mana? di sebuah perusahaan subkontraktor Pak, Oke. Sebagai sebagai staf admin Pak. staf admin ya? Iya. Oke, kita lanjut. Bang Arif Wibowo. Oh, ini nama artis nih ya, Bang Arif ya. Halo, Iya. selamat sore. Perkenalkan nama saya Novaldi Arif Wibowo, BPN, dan sekarang saya tinggal di Binjai, Lambung Barat. Berarti masuk BPN kemarin dari SMA gitu, Mas? Dari D1, Oh, D1 ya. ya, Oke, BPN mana, Mas? Binjai Pak. Binjai. Oke. Ya. Lanjut. Ada yang belum saya panggil. Ini Jega Aldi. Ayo, Jega atau Aldi? Apa pura-pura nggak kenal kita, Jega? Wah, si Aldi ganteng ya. Selamat sore, Pak. Ya, sore, Mas. Coba Mas Aldi. Mungkin hujan ya. Jadi jaringan kurang bagus. Mas Jega. Ada Mas Jega, ada Mas Jasin yang belum perkenalkan diri. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut aja. Jadi sebelum kita masuk ke full materi hukum dan HAM, kenapa saya tanya pekerjaan? Karena mungkin ada yang udah bekerja, ada yang belum bekerja. Pahami teman-teman sekalian, ya cobaan kalian itu bukan kuliah, bukan gimana caranya untuk tamat selesai, tapi cobaan kalian yang sesungguhnya adalah setelah tamat mau kemana, mau ngapain, mau untuk apa sarjananya. Ya, karena kita di Pencabudi ini setiap tahun mewisuda 700 orang setiap tahun. Bayangkan kalau ada 10 universitas di Sumatera Utara, kali 700 orang udah 7.000 orang setiap tahun yang tamat. Berarti persaingan semakin ketat, ruang semakin sempit, kalian mau kemana? Terus jangan bilang, kalau kayak gitu Pak, saya jadi pesimis Pak untuk selesai perkuliahan saya, apalagi kayak Bang Selamat Gulo ya, dia buka usaha sendiri ya, terus dia bilang, Pak, mohon maaf sebelum ini Pak, sebenarnya bukan usaha sendiri Pak, tapi bantuin jualan gitu. ya Iya, nggak apa-apa, mau bantuin Biar- jualan. Biar lebih jelas keterangannya itu aja. Iya, nggak apa-apa ya. Kerjaan apapun itu, percayalah ya, itu ada manfaatnya. Terus kalau ada yang bilang, Pak, saya seorang entrepreneur, Pak, nggak ada hubungannya sarjana hukum saya nggak kepake. Siapa yang bilang? Sarjana apapun kalian, ilmu apapun yang kalian raih, itu berguna bagi kalian walaupun pekerjaan kalian tidak di bidang itu. Karena minimal, apa yang kalian ketahui, itu bermanfaat bagi keluarga kecil kalian ataupun lingkungan. Jadi di sini saya mulai karena saya masih asing dengan muka-mukanya. Sebelum masuk ke hukum dan HAM, yang materinya sebenarnya nggak banyak-banyak amat. Jadi kalau kita di sini bahas satu hari selesai beres ini kalau versi saya ya. Tapi kita ke dasar-dasarnya dulu. Ada yang mau jawab apa itu hukum dan HAM pengertiannya menurut Anda? Apa itu hukum dan apa itu HAM? Kenapa HAM harus dilengketkan dengan hukum dan HAM? Coba Bang Ansori gimana? Nggak usah searching, jawaban sederhana, kita santai aja. Gini ya teman-teman, antara saya dengan kalian, saya mengatakan ini di mana-mana. Saya ngajar strata 1, strata 2, itu saya selalu bilang, saya nggak lebih pintar daripada kalian. Tapi saya cuma lebih duluan belajar.
Ya, jadi mungkin saja kalian lebih pintar daripada saya. Dan seperti itu ya konsennya. Jadi jawab aja, aduh Pak, apa itu ya Pak hukum dan HAM? Ah, santai aja. Cuman karena kita nggak di warung kopi aja, makanya kita nggak santai. Ya kan? Kurang lebih seperti itu. Jadi saya nggak mau pakai slide, bahan akan saya share nanti ke grup dan ke portal kalian jika diperlukan nanti saat UTS dan UAS. Kita langsung sesi tanya jawab aja, karena saya yakin itu lebih berkenaan ke kalian. Coba, apa definisi hukum menurut kalian? Karena itu hukum dan HAM. Namanya aja hukum dan HAM, bukan hukum HAM. Ya. Hukum dan HAM. Apa itu hukum, apa itu HAM? Coba, Bang Jevlan belum ada customer, mau jawab, coba. Kalau menurutku hukum itu sih Pak, istilahnya hukum itu sesuatu hal yang kita lakukan, misalnya bila itu salah, maka hukum itu bertindak lah. Betul, Menurutku. berarti lebih ke sanksi. Jadi, ya lebih ke sanksi gitu dia. Oke. Ya, tapi kalau HAM itu kan bagi istilahnya bagi seseorang yang melakukan kekerasan terhadap sesamanya, ya, disitulah bergunanya hak asasi manusia atau memberikan sebuah pendapat atau Kebebasan memberikan pendapat. kebebasan memberikan pendapat. Makanya bisa hukum dan HAM itu bisa juga menjadi satu gitu. Oke. Ya. Coba ada yang pengen nambahi? Bang Gulo, saya punya mahasiswa yang satu marga sama Bang Gulo. Wah, dia sekarang selesai S2, jadi dosen di NIAS, dan udah keren banget dia. Biasanya yang marganya Gulo ini keren-keren ini otaknya. Ayo Bang Gulo, kalau Bang Gulo apa Bang Gulo? Kalau menurut saya sih Pak, hukum itu sebenarnya peraturan yang sangat penting ya, peraturan yang sangat penting yang wajib ditaati gitu. Ya, oke. Berarti tadi Bang siapa tadi? Bang Jevlan tadi bicara soal sanksi dan kebebasan berpendapat. Untuk HAM-nya Bang Gulo bicara soal peraturan dan hak HAM-nya itu apa Bang? Kalau HAM menurut saya sih Pak, itu sebenarnya hak tersendiri bagi setiap masyarakat, harus sudah melekat dalam dirinya sendiri gitu. Oke, itu mantap ya. Ada yang mau menjawab atau ada yang pengen melengkapinya? Karena itu tadi penjelasan dari Bang Jelvan dan Bang Gulo. Pada prinsipnya udah benar. Ada yang mau dilengkapi? Ada yang pengen melengkapinya? Apa itu hukum dan HAM? Karena kalau kita bicara nanti ke prinsip-prinsipnya, hakikatnya, tapi kita nggak paham dulu di situ apa. Karena tadi ada salah satu bahasa dari Bang Jelvan yang itu bukan HAM. Di sini kita luruskan pandangan itu tadi. Jadi kalau anak-anak hukum ini bicaranya harus bahasa hukum. Kita gabung aja. Bang Gulo dengan Bang Jelvan itu udah benar. Ya. Bang Gulo bicara soal peraturan, Bang Jelvan bicara soal sanksi. Yang namanya hukum adalah seperangkat norma, baik berbentuk tertulis ataupun tidak tertulis, yang berlaku umum, bersifat mengikat, serta memiliki sanksi. Itu Bang Jelvan ya. Yang tegas dan dijalankan oleh kelengkapannya. Poinnya seperti itu. Gak apa-apa, nanti yang saya baca nggak usah ditulis, kita share di bahan ya. Kalau sudah saya kemas. Jadi hukum itu kompleks. Nah, Bang Jelvan dengan Bang Gulo itu sebenarnya udah benar, tapi kurang lengkap saja definisi hukumnya. Tapi kalau soal hak azazi, di sini saya lebih bilang Bang Gulo lebih tepat. Karena hak azazi itu diberikan siapa?
Coba Bang Aldi. Siapa yang memberikan hak asasi Bang Aldi? Dari Tuhan, Pak. Dari semenjak Tuhan. lahir kita udah ada HAM. Betul. Dari semenjak kandungan pun juga kan, Pak. Iya. Dari semenjak Anda bernyawa. Itu sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, oke. Saya bilang tadi, Bang Jelvan, ada kekeliruan. Ya, ada kekeliruannya. Kebebasan berpendapat. Itu demokrasi, Bang. Ya. Negara kita ini negara demokrasi, bebas saja berpendapat, boleh. Ya. Yang saya bilang, yang harus bisa Anda bedakan itu antara demokrasi dengan HAM. Ini saya misalkan, Bang Ansori Maulana, kalau mau bicara satu kata, saya suruh bayar. Saya pemerintah nih, Mas Ansori ini masyarakat. Kalau dia mau bicara satu kata saja, bayar Rp1 sama saya. Saya melanggar HAM. Karena memang dia ditakdirkan untuk bisa berbicara. Ya. Kalau kebebasan untuk berpendapat, itu bicaranya demokrasi. Jadi jangan orang nggak boleh berpendapat, oh itu pelanggaran HAM. Oh nggak kayak gitu. Jadi pelanggaran HAM itu bukan hanya saja menghilangkan nyawa seseorang. Itu yang saya bilang. Karena hak asasi manusia hakikatnya melekat kepada dirinya semenjak ia dilahirkan. Dan negara bertugas untuk mengawasi, melindungi hak asasi manusia. Bukan negara memberikan HAM kepada setiap warga negaranya. Dia wajib mengawasi dan melindungi. Itu yang saya konsenkan ya, agar Bang Jelvan nggak salah lagi bicara soal HAM, bicara soal hakikat. Ya, Mas Aldi ya, jadi sederhananya Mas Aldi ini kan bernapas 1 kali 24 jam, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, 365 hari setahun. Kalau saya suruh Mas Aldi itu 1 hari ngirup udara itu bayar Rp1, saya melanggar HAM. Karena itu haknya Mas Aldi untuk menikmati oksigen yang ada di bumi ini. Itu dulu poinnya. Yang hakikat. Karena pendapat itu bukan hakikat. Itu pribadi, personal. Beda kan, Bang Jelvan? Beda, Pak. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Jadi, saya koreksi. Terima kasih ya, Pak. Ya, kita lanjut. Sebelum masuk kepada prinsip-prinsip dasarnya ini banyak sekali nih. Kalau saya tanya, apa yang paling sering kalian hadapi di lingkungan kalian sebagai mahasiswa hukum? Saya mau semua mahasiswa saya, apabila ada pertanyaan sanak saudara, tetangga, lingkungan, bicara tentang hukum, kalian harus tampil di depan. Gimana Mas Ansori Maulana, kalau saya punya urusan hutang piutang, bisa nggak saya pidanakan pelakunya? Bisa Pak, kalau dia nggak membayar atau dia banyak intinya Pak. Bisa. Oke, jawaban bisanya benar, tapi alasannya pun benar juga, cuman bukan itu bahasa anak hukum. Alasannya benar, bisanya benar, tapi bukan itu bahasa anak hukum. Coba, ada yang mau nambahin? Ayo, yang cewek-cewek. Mbak Putri. Ini Mbak Putri ini belum ngasihin PM-nya ini ya. Ada jawaban, ayo. Apa yang aktif cuman Bang Aldino, Bang Gulo, Bang Jelvan, Bang Ansori. Sisanya nggak ada yang aktif ini. Ini Mas Dimas Aryandi
Saputra. Tadi belum perkenalkan diri ya, Bang? Pak, saya barusan masuk, Pak. Oke, nggak apa-apa. Nama, tempat tinggal, Bang, di mana? Siap, saya Dimas Aryani Saputra, saya asal dari Lampung, sekarang tugas di Pangkalan Susu, Pak. Bekerja di mana, Bang? Di KSOP Pangkalan Susu, Pak. Oh, KSOP. Oke, thank you, Bang. Bang, tadi kita bicara soal pertanyaan sederhana hutang piutang, Bang. Kalau ada yang bertanya ke Abang, hutang piutang itu bisa dipidanakan atau enggak, gimana, Bang? Penjelasannya. Bisa nggak, Bang? Kalau hutang piutang sebenarnya itu tergantung kedua belah pihak sih, Pak. Tergantung kedua belah pihak. Jadi kalau seandainya salah satu pihak dirugikan atas perjanjian hutang piutang itu, jadi ya bisa aja dipidanakan juga, Pak. Tapi tergantung jumlahnya juga, Pak. Gitu, Oke, itu Bang Dimas juga benar jawabannya bisa dan alasannya itu bisa. Ya, tapi harapan saya yang Bang Maulana dan Bang Dimas tadi bilang soal alasannya itu bicara soal konten, ya, itu bicara soal kontennya. Tapi harapan saya buat teman-teman sekalian, karena saya yakin sekali permasalahan seperti ini pasti pernah hadir ada di lingkungan kalian, baik di keluarga sendiri ataupun di sekitaran kalian. Bisa nggak itu saya punya utang piutang sama si Polan, tapi karena kasus utang piutang itu perdata, saya malas lah, ribet lah gitu ya urusannya tentang hukum. Bisa nggak langsung dipidanain aja? Jawabannya adalah bisa, asal memenuhi syarat. Syaratnya apa? 2 barang bukti dan 2 alat bukti. Kontennya bermacam-macam. Ya, namanya konten itu bisa bermacam-macam. Bisa saja di dalam kesepakatan ada sifatnya wan prestasi, penipuan, ataupun mungkin penggelapan di dalam konten kesepakatannya. Itu bisa banyak sekali. Namanya konten bisa banyak ya. Tapi formatnya, harapan saya kalian bisa menjawab asal memenuhi syarat 2 barang bukti dan 2 alat bukti. Kalau tidak memenuhi, ya tidak bisa. Apa saja kontennya, kalian bisa pelajari lebih lanjut. Jadi di situ teman kalian, saudara kalian akan mendapatkan edukasi, ya kan, bahwasannya hukum itu, oh rupanya begini, utang piutang. Itu yang pengen saya jelaskan ke kalian, pertanyaan-pertanyaan sederhana yang ada di lingkungan kalian. Yang paling sering dan pasti kalian alami langsung. Saya nggak mau teman-teman ini nggak ngerti soal perjanjian fidusia. Jangan bilang fidusia, aduh Pak, yang namanya surat menyurat, kontrak itu anak perdata, sementara saya anak pidana, sementara saya anak HAN Pak, sementara saya anak HTN Pak. Itu kan urusan anak perdata. Sekarang saya tanya, keluargamu, atau tetanggamu, atau saudaramu, nggak ada yang kredit motor, nggak ada yang kredit mobil. Pasti ada, Pak. Pasti ada. Pasti ada. Di dalam perjanjian fidusia itu ada hak-hak konsumen yang dikedepankan. Tapi pada prakteknya dan kenyataan yang ada di Indonesia, saya belum pernah ketemu leasing yang mengedepankan hak-hak konsumen. Belum lagi bicara soal penarikan paksa oleh pihak ketiga. Kenapa itu di mana-mana diprotes? Karena jelas itu tidak sesuai dengan regulasinya. Yang bisa menarik dan menyita adalah jurusita dari persidangan, bukan pihak ketiga. Jadi yang namanya debt collector itu tidak berhak untuk menarik kendaraan atau unit. Di jalan, di rumah, di hutan, dimanapun nggak boleh. Tapi kadang kan sering Pak begaduh-begaduh, sering berantem di tengah jalan gara-gara kayak gitu Pak. Itulah yang saya bilang tadi, teman-teman sekalian, harapan saya benar-benar memahami soal kontrak fidusia. Karena di situ yang ditandatangani oleh kita calon pembeli atau calon kreditur, itu menyatakan persyaratan dari kontrak itu kan banyak gitu ya. Itu menjebak semua. Itu memperbolehkan pihak ketiga untuk menarik dan sebagainya. Kalau Anda orang hukum, harapan saya ada saudara Anda, ada kakak sepupu Anda, ada keponakan Anda yang mau kredit motor, mana sini perjanjian kontraknya?
biar saya bantu baca. Oh ini salah, ini nggak seperti ini. Kalian yang komplain. Itu yang saya bilang, ilmu kalian harus bisa bermanfaat bagi kehidupan kalian sehari-hari. Minimal di lingkungan kalian lah, atau keluarga kecil kalian. Itu yang saya bilang. Tapi pada kenyataannya seperti Bang Ansori, banyak Pak yang ribut Pak soal itu. Kamu teriakin maling aja. Karena konteksnya seperti itu. Makanya mereka itu jarang berani ke rumah ya. Diambilnya itu di tengah jalan selalu. Karena kalau di rumah dia bisa kena 551. Masuk tanpa izin, kamu teriakin maling saja. Selesai. Itu yang saya bilang. Karena debt collector pihak ketiga itu tidak ada. Sampai kapanpun di Indonesia nggak ada legalitasnya. Itu sebabnya dia ditentang. Tapi kalau jurusita dari persidangan, itu boleh. Karena itu bicara soal waktu, biaya, itu dipotong kompas oleh finance yang ada di Indonesia untuk menyewa pihak ketiga yang sebenarnya dicantumkan mereka di dalam kontrak fidusianya. Tapi kita aja nggak sadar, kita aja nggak mau baca. Kita izinkan mereka untuk melegalkan pihak ketiga untuk mengambil baik sepeda motor ataupun kendaraan kita yang lain. Itu adalah klik. Itu yang saya maksud. Bahwasannya kalian harus paham dari yang masalah-masalah kecil yang ada di sekeliling kalian. Ya. Kalau ada tetangga saya, Pak, dia kena dia ditangkap polisi. Kasusnya ganja. Hukumannya 7 tahun. Tapi teman saya dapat sabu, Pak. Hukumannya cuma 2 tahun. Kenapa kayak gitu? Pasti, nggak mungkin. Entah itu teman kalian, entah itu saudara kalian, entah itu siapa, atau lingkungan kalian. Pasti kalian pernah dengar ketangkap polisi gara-gara narkoba. Jangan nggak bisa dong membedakan golongan narkoba. Apa itu ganja, golongan berapa, efek rusaknya berapa persen, sabu, golongan berapa? Golongan 1, Pak. Golongan 1. Wah. Kalau ganja? Golongan 1 juga. Golongan 1 juga. Tapi beda. Kalau sama-sama golongan 1, kenapa ganja hukuman penjaranya lebih berat dibanding sabu, Mbak? Belum tahu. Belum tahu, Pak. Saya nggak tahu di S1 ada atau tidak kedokteran kehakiman, tapi harusnya ada. Karena anak hukum bicara soal kedokteran kehakiman juga di situ bicara soal efek ya. Kalau ganja itu, kamu percaya atau enggak, 1 kali hisap tarik kamu 1 saraf yang putus. 1 saraf. Ada yang tahu berapa jumlah saraf pada manusia? Nggak tahu ya? Untuk yang muslim harusnya tahu, karena jumlah saraf pada manusia itu sama dengan jumlah ayat pada Al-Quran. Jadi PR ya Mbak Sinta, karena pakai jilbab, jadi jumlah saraf manusia dengan jumlah ayat yang ada pada Al-Quran itu sama. Ya, Pak. Setiap 1 batang ganja memutuskan 1 saraf manusia. Terus Pak, kalau nyabu nggak mutusin saraf, mutusin, tapi efeknya lambat. Dia paru-paru ya, yang duluan diambil. Jadi berdasarkan itu, ya, berdasarkan filosofi dan berdasarkan yuridis, sama golongannya, beda hukumannya. Jadi filosofis itu adalah efeknya di masyarakat. Pak, tapi kan orang ganja lebih slow Pak dibanding orang nyabu. Ya memang. Tapi ya itu kenyataannya seperti itu ya, dipertimbangkan.